bersama dua laki-laki cemen. Shalom. 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 Shalom semuanya. Shalom. Kami dari BPH Naposo Hulu HKBP Serang. Aku dari Kami dari Musik. Kami dari Humas. Kita dari PSDN. Cut. Oke, salam. Gue dari KOR. Nama gue Salam Tuar Tonang. Saya Ruth Christina Hutauruk dan saya Karina Tinambunan. Saya Gabriela Ritonang. Perkenalkan, nama saya Natalia Pranata Barustumorang. Saya sebagai Ketua Naposo HKBP Serang. Nama saya Steviani Anggriani Manurung. Saya menjabat menjadi Bendahara Naposo HKBP Serang. Kenalkan, aku Poni Veronica Silaban. Aku menjabat sebagai Wakil Ketua Naposo Bulung HKBP Serang. Perkenalkan, nama saya Glenn Rivaldo Siombing. Saya selaku Sekretaris Naposo HKBP Serang. Gue dari kerohanian. Di kerohanian ini ada 2 anggota. Yang pertama Devi Nababan, itu sebagai koordinator, dan yang satunya Desi Sihotang. Dan gue sendiri Manuel Sibuya. Hai semuanya, shalom. Perkenalkan, nama aku Demak Purba. Di sini aku menjabat sebagai seksi olahraga. Perkenalkan, nama gue Yuda Manulang sebagai koordinator musik. Perkenalkan, nama gue Ricardo Sinaga sebagai anggotanya. Nama saya Marcos Matondang, anggota dia. Oke. Shalom, aku Eca Simorangkir. Gua Olo Siombing. Gue Erika Simatupang. Aku Mela Simbolon. Aku Yemi Masilain. Kami dari seksi sosial. Gua Togar, Hotma Togar Silaban. Gua Rotasi Masih Tanggang. Salam kenal, kami dari seksi sosial. Aku punya koordinator yaitu Manuel Sihaan. Maaf ya, dia nggak bisa hadir karena ya bosan lah gitu. Kalau koordinator ya? Oh, satu lagi ada. Oh iya, ada koordinator kita. Koordinatornya, kalau mau sepatu kali ya. Iya, betul. Hari ini nggak datang, dia lagi ada urusan. Ada urusan, jadi nggak bisa ditinggal. Kalau aku gabung Naposo tahun 2016, berarti tahun ini aku masuk ke 8 tahun di Naposo. Aku sama-sama Natalia. Satu apa? Satu angkatan. Kalau aku dari 2015 jadi 9 tahun. Aku dari 18 berarti 6 tahun. 2-3 tahun. Kurang lebih 10 tahun ya. Udah cukup lama. Kalau aku 4 tahun dari tahun 2021. Kalau aku dari tahun 2017 berarti 7 tahun. 5 tahun, 6 tahunan deh kayaknya ya. Kurang lebih 7 tahun. Saya ikut Naposo dari tahun 2020. 4 tahun berarti. Iya kali ya? Ya, betul. Kalau gue ikut Naposo dari 2015 berarti 9 tahun kurang lebih. 8-9 tahun. Kalau gue dari 2021, 3 tahun ya? Ya, betul. Betul ya? Iya, Betul. Kurang lebih 3 tahunan mungkin. Kalau lo Bang? 3 tahun lu. Lo? Berapa ya? Kayaknya ada di atas 5 tahun deh gua. Widih, senior ini. Aduh, sepuh. So kurang lebih 5 tahun. Sama 5 tahun. Gue 8 tahun. Aku 10 tahun. Aku kalau sebagai Naposo KBP Serang 3 tahun, tapi kalau digabung semuanya kurang lebih 10 tahun juga. Anjay. Sama mereka. Anjay. Karena kerinduan, itu aja sih sebenarnya. Itu udah. Karena ada aja motivasi kayak mau bertumbuh lah di dalam Naposo. Kan sebelumnya dari remaja. Yang pertama itu melayani ya. Melayani maksudnya bisa memberikan kepada sesama. Terus supaya punya pengalaman yang lebih juga. Mungkin itu dulu singkat. Nah, awalnya mungkin pengen, habis itu dulu sempat ada wejangan dari Inang Priska, sekarang udah nikah. Dia bilang kalau bukan lo siapa lagi Bang, katanya gitu. Ya udah, kira gue sampai sekarang masih pengurus. Kalau saya sih tentunya terpanggil ya melewati roh-roh yang Tuhan kirimkan kepada sanubari, dan juga terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa melayani di Naposo Bulung HKBP Serang. Kenapa ya? Awalnya kayak cuma ikut-ikutan kan di Naposo.
Terus lama-kelamaan kayak penasaran juga, pengen Bisa berani gitu loh, berani buat kayak tampil di depan, ngobrol, sharing-sharing sama kakak abang Naposo. Dan puji Tuhannya memberanikan diri menjadi pengurus. Dan puji Tuhannya juga dipercaya sama Naposo lain. Gitu deh. Berat sih sebenarnya. Kayaknya aku sebelumnya kan aku kan seksi humas tuh. Aku jadi pengurus juga sebelumnya. Terus aku lanjut lagi jadi pengurus jadi seksi olahraga. Ya karena suka olahraga aja, jadi ya pengen aja gitu. Untuk ya seperti Karut menambah pengalaman di Naposo untuk melayani, terus menambah relasi dan mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan ini untuk melayani di gereja. Saya jadi pengurus gara-gara diajak best friend sama ketua Naposo. Udah. CS. Kalau saya diajak dan pengen melayani. Karena senior dari alumni dari Naposo bilang, coba deh kamu maju jadi pengurus, jadi BPH ketuanya. Karena kan kemarin kamu jadi sekretaris, kamu coba aja jadi ketua, kata gitu kan. Terus akhirnya aku ngobrol-ngobrol lah sama Anggris sama Foni, kataku kan, Foni akhirnya ngedukung juga kan jadi ketua. Yaudah kalau lo jadi ketua, gue jadi wakil di NAT, katanya gitu kan. Yaudah dari situ aku mulai bawa dalam doa dulu untuk kegabung jadi BPH Naposo, dan puji Tuhan ya udah berjalan gitu kan. Satu karena memang kerinduan untuk melayani Tuhan, dan yang kedua karena pengen mau mencoba berani gitu, berani menjadi BPH gitu, BPH khusus jadi ketua, begitu sih. Karena nggak enak nolak awalnya. Ya salah satunya melayani, terus juga nyari pengalaman juga sih, selain di kerjaan juga di gereja juga pengen tahu lah kayak gimana sih kepengurusan di Naposo ini, kayak gitu sih kalau menurut gua. Tapi sebenarnya kepo juga sama kepengurusan Naposo tuh kayak gimana gitu sih. Hati ya, karena ada hati yang mau ngasih sesuatu buat kepengurusan Naposo, terus nyari seksi yang mungkin bisa diambil. Akhirnya disitulah, karena gue juga punya banyak konsep di pikiran gue yang mau gue salurin di Naposo. Walaupun nggak semua juga kan sekarang bisa disalurkan, tapi puji Tuhannya karena hati sih, karena ucapan terima kasih juga sama Tuhan, ya udah akhirnya gue ikut di kepengurusan Naposo. Waktu itu karena di-sharingin sama Kak Ade, koordinator PSDN lama, terus akhirnya didoain, lama-lama mendapat jawaban kalau iya, ternyata gue ngerasa kayaknya gue bisa deh di sini, apalagi PSDN pengembangan sumber daya Naposo, kayaknya bisa deh gue ini bidang gue deh kayaknya gitu. Tapi ternyata nggak tahu deh bagus apa nggak ya PSDN. Kalau lu? Kalau gue karena pengen berdampak ya buat Naposo gitu. Karena gue juga di Depok, jadinya nggak bisa intens jadi pengurus di Serang, terutama jadi BPH, jadi gue jadi anggota, seenggaknya bisa ngasih masukan gitu. Sama biar lebih dikenal cewek-cewek di Naposo sih. Upsi. Ceritain dulu dong waktu itu awalnya gimana terbentuknya PSDN. Oh iya. Tadinya ya PSDN itu. Jadi gini. PSDN itu tadinya cuma berempat nih cewek-cewek cantik kan. Tiba-tiba pas lagi makan di pecel lele, nih orang datang nih. Bilang, ngucuk-ngucuk ke gue, bilang, Kak, kayak gue mau masuk PSDN deh, tapi kayaknya gue pikir-pikir dulu deh, kayaknya gue bawa doa dulu deh. Dan ternyata datang dia. Coba tanya mereka, kalau nggak ada gue gimana PSDN? Sama kayaknya lebih bagus sih. Nggak ada perubahan juga. Ya yang dirasain sih suka duka sih. Cuma lebih banyak sukanya lah, karena orang-orangnya juga asik di pengurus. Pastinya banyak ya, mau suka atau duka pastinya banyak, apalagi selama 2 tahun. Sedih, senang, gembira, terkejut, macem-macem deh, pokoknya banyak. Banyak, semua, senang, susah, mantap, sedih, nangis, seru, ketawa, semualah. Yang aku rasain sih lumayan gimana ya, ada happy-nya, ada sedihnya. Happy-nya karena bisa kenal sama teman-teman yang baru khususnya kan, karena mungkin di pengurusan kali ini banyak yang baru juga. Terus sedihnya apa ya, gue nggak tahu. Gue bingung sedihnya apa ya.
kayaknya nggak ada sedihnya deh, cuman paling ada sedikit kayak kurang komunikasi yang baik gitu kan, kayak kurang beda pendapat sama teman-teman. Itu aja sih paling dari aku. Kalau kamu ada nggak, Gre? Capek. Gimana ya? Capek, pusing ya dengan orang-orangnya, tapi seru sih sebenarnya untuk kepengurusan tahun ini sih. Kan orangnya kayak cerdas banget gitu, kayak Senang sih, senang bisa melayani lagi, dikasih kesempatan sama Naposo untuk melayani Naposo. Walaupun dari jauh sih, karena satu dan lain hal, jadi nggak bisa di Serang. Tapi ya merasa senang bisa melayani di Naposo. Yang lain ada yang mau ditambahkan? tapi kayak ya seru, orang-orangnya bagus. Maksudnya bagus dalam hal pemikiran, terus kayak ide-idenya banyak gitu. Tapi ya karena terlalu pintar jadi capek gitu sama orang-orangnya. Kalau aku sih campur aduk ya, pasti senang ada, sedih ada, marah ada, kecewa ada. Karena mungkin ekspektasiku mungkin terlalu tinggi ke teman-teman pengurus yang lain gitu. Jadi tapi sih balik lagi ya, overall asik. Overall itu ya senang-senang aja, happy aja, punya kesempatan yang kayaknya di waktu umur nanti udah tua, gue tuh nggak punya kesempatan ini waktu muda gitu. Jadi nggak mau nyanyain. Kalau dibilang sedihnya adalah apa ya? Mungkin ekspektasi gue itu kayak karena ini pengurusnya, gue juga kenal orang-orangnya, terus gue tahu kinerja mereka masing-masing gitu. Kayaknya mereka bakalan sampai di tahap ini deh gitu tuh. Tapi ternyata ada orang-orang yang kayaknya kurang memberi hati gitu dalam pelayanan di pengurusan. Cuman ya udah, gue juga pada akhirnya nggak bisa maksa kan, itu kembali kepada pilihan hatinya masing-masing gitu. Marah ada pasti, tapi ya udah, yang penting kan maksudnya gue secara pribadi dan teman-teman yang lain itu masih ada hati tergerak untuk ngerjain pekerjaan kami, tanggung jawab kami di kepengurusan gitu sih. Jadi iya kali ya. Bro, ribet. Pusing. Oh gitu. Ya kan awal-awal, kan gua kan baru. Terus Sukanya jadi pengurus itu jadi tahulah Markus. Nambah teman ya. Betul. Betul, Ces? Betul, Ces. Menambah pengalaman. Berorganisasi. Betul. Apalagi, Ces? Ya selama kurang lebih 2 tahun gue ikutin, ya enjoy aja sih ya, walaupun banyak karakter teman-teman yang susah ditebak kali ya. Kalau lo Bang? Jadi pengurus tuh jadi kenal lah orang-orangnya, abang-abangannya, abang-abang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Abang kok cantik. Abangku cantik. Gak, jadi kenal terusnya menambah relasi dan pertemanan karena saya orangnya introvert. Kalau aku senang juga karena selain melayani, kita juga jadi, apalagi di PSDN-nya sih, jadi lebih apa ya, kan PSDN dituntut nih untuk bikin konten nih, jadi kita jadi bisa ngedit walaupun gak bagus-bagus banget. Kalau misalkan ada Naposo baru nih, kita ngerangkul mereka, kayak nanya anak mana gitu lah. Kalau untuk sukanya bisa ketemu teman-teman di gereja yang mempunyai motivasi yang sama untuk melayani dan sama-sama bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dan ya kurang lebih kayak gini lah, bisa menambah pertemanan kita menjadi lebih dekat. Kalau untuk dukanya, ya mungkin di antara kita pengurus masih ada sedikit miskomunikasi antara sesama anggota, tetapi itu nggak jadi masalah untuk kami untuk lebih maju ke depannya dalam pelayanan di Naposo Serang. banyak ya sebenarnya ya. Tapi di sini belajar kayak tahu banyak kepala-kepala yang karakter-karakter yang sudah punya prinsip gitu dalam dia cara berpikir, dan banyak yang nano-nano jadi akhirnya kan. Iya betul. Beragam yang dirasain ya. Belajar juga tahu cara karakter orang, cara treatment orang, cara pemikiran orang, cara sikap karakter orang. Jadi dari kita juga belajar tentang apa ya, bentuk orang ini seperti apa gitu. Iya betul. Jadi banyak sih apa namanya rasanya gitu. Ya gitulah. Sukanya itu banyak.
dapet teman baru, terus bisa kenal setiap karakter orang-orang, apalagi ya, bisa menuangkan pendapat ke banyak orang. Ya kayak sukanya tuh lebih dekat dengan Naposo, terlebih pengurus kan. Apalagi pengurus-pengurus ini yang udah kesannya tuh udah lama lah di Naposo, apalagi kan gue ini masih baru. Terus dukanya tuh terlalu banyak apa ya, kayak pressure aja gitu di pengurus ini. Tapi nggak masalah, itu semua bisa dihandle. Yang gue suka karena ada teman-teman banyak. Jadi kita kalau misalkan rapat atau evaluasi di kepengurusan itu, ya itulah include main gitu kan. Kalau misalkan kita main di luar justru pas nggak lagi rapat, tiba-tiba jadi rapat dadakan gitu kita-kita aja. Jadi ya seru sih. Kadang kalau kita ikut panitia atau pengurusan sama teman tuh jadi lebih enjoy sih. Terus di kepengurusan ini juga jadi lebih kenal satu sama lain. Jadi kenal karakter yang beda-beda. Di PSDN ini juga kita jadi bisa ngedit lah, jadi ngerti masang-masang alat-alat beginian lah gitu yang tadinya kita nggak terfikirkan untuk ke arah sana. Terus udah gitu jadi pintar bersosialisasi juga, kayak dia kan keluar dari zona nyaman. Yang gue suka sih adanya koordinator yang bermotivasi dan juga rekan saya yang bermotivasi. Ini kan males kalau puji-puji. Ini kan. Tur emosi menghadapi orang-orangnya juga. Iya, terutama jadi koordinator ya. Iya, terutama jadi koordinator. Bayangin anak gue 4, kepalanya beda-beda. Apalagi saya di sini laki-laki sendiri dengan 4 perempuan. Aduh, sabar ya. Coba ceritain lo. Yang satunya lagi ada masalah, yang satunya AFK, coba. Parah. Ini belakang gue nih. Next. Suka dukanya, kalau ya suka ya pasti kalau kita menerima sesuatu yang baru, entah kayak kemarin belajar core awal-awal sama Bang Daniel tuh lumayan seru. Terus ya dukanya kalau misalnya ada problem-problem entah di dalam pengurus atau di luar pengurus. Sebenarnya kita tuh kalau ngumpul tuh kayak yang temen banget gitu kan, kayak teman banget. Terus kalau udah ketemu tuh obrolannya pasti banyak. Sukanya bisa punya banyak teman di Naposo gitu, bisa kenal satu sama lain gitu. Karena kan aku juga kayaknya baru 2 tahun masuk Naposo, terus kayak jadi pengurus gitu sih. Kita kan suka jalan-jalan bareng-bareng gitu. Terus juga lebih ke orangnya kali ya, orangnya seru-seru, asik-asik, itu sukanya. Kalau dukanya? Menghilang sebentar, mungkin agak sedikit susah membalas chat WA dan juga ya sebenarnya hal-hal kecil seperti itulah, tapi sebagai pengurus ada wajibnya juga kita untuk saling mengingatkan, jadi mantap. Sibuk, fast respon. Dukanya mungkin pas awal-awal kaget karena tugasnya itu ya lumayan, dan kita juga harus menyimbangkan tugas-tugas kita dengan tugas-tugas di luar gereja juga. Jadi kayak komunikasi sih di awal kurang, tapi kita bisa memperbaikinya. Sukanya pasti melayani Tuhan kan, karena kan bisa memberikan waktu, pikiran, dan hatinya buat Tuhan. Terus sukanya lagi banyak belajar tentang hal-hal baru di Naposo dan ketemu orang baru juga. Terus sukanya lagi ya intinya sih buat mainan aja sih sebenarnya kalau untuk sukanya gitu. Tidak ada hal-hal yang ya kalau misalnya dapat apa gitu, ya itu mungkin bonus-bonus aja kali ya. Iya. Yang dikasih. Itu kalau udah saya. Sukanya jadi bisa bersosialisasi, baru jadi kenal banyak Naposo, punya banyak teman, baru juga sama pengurus lain dari awal sampai jadi pengurus selalu dirangkul, jadi nggak pernah ngerasa sendiri sih selama di Naposo. Kalau dukanya ya paling komunikasi. Jadi ya gimana ya, komunikasi kayak ayo dong Naposo datang dong PHD atau kegiatan apapun gitu. Pasti yang datang ya itu lagi, lagi. Tapi ya balik lagi sih, orang-orang kan
karakternya kan beda-beda toh. Ya kalau tadi itu sukanya, kalau dukanya kalau di pengurus kan kita terbagi atas beberapa seksi ya, terus di seksi tersebut itu ada beberapa orang gitu. Nah karena ada banyak kepala, jadi pasti beda pendapat, beda pemikiran. Itu kesulitannya kalau misalkan lagi jalanin proker, terus juga dari segi waktu karena setiap orang punya kesibukannya masing-masing, ada yang kuliah, ada yang lagi skripsi, ada yang lagi kerja gitu. Jadi ya kesulitan lah untuk mencocokkan jadwal masing-masing gitu. Tapi overall menyenangkan untuk dijalani. Yang harus diperbaiki sih kalau aku melihat adalah mungkin Komunikasi kayaknya. kadang tuh komunikasinya jadi nggak dua arah gitu. Jadi Kita kan masih minim komunikasi ya sama anggota. Mungkin sama anggota pengurus saja ada yang nggak terlalu deket banget. Iya betul, tadi kata Kaica kan komunikasi, karena kadang tuh tiap orang-orang tuh susah banget buat ngomongin lagi kenapa gitu, sedangkan nggak diomongin aja jadi orang kan nggak tahu ya dia kenapa, jadi kita jadi kadang suka minim apa ya untuk mengerti lah, jadi kurang untuk mengerti, memahami bahwasannya ya setiap orang itu punya prioritasnya masing-masing gitu. Komunikasi ya. Satu lagi Ruth. Ya mau berbaur gitu. Gak ada geng-gengan. Geser pakai liver. Jangan dibuka Ge, malu Ge. Terus. Ya itu aja kalau gue dari lo Bang. Pengurus Naposo itu apa sih ya? Hati sih sebenarnya. Aduh berat nih hati ini. Karena hati siapa Bang? Karena kalau misalnya dari hatinya dia masih belum, masih setengah-setengah kayak dia tuh masih memberikan pelayanan tuh masih kayak belum full gitu. Oh iya. Jadi tidak fullnya itu dia tidak berasa bertanggung jawab. Terus pelayanan dia kayak setengah-setengah iya, lah ya. kayak malas capek hari ini nggak pelayanan kayak gitu. Sebenarnya kan pelayanan itu kan bukan dari dia buat kawan Naposo ya, tapi kan buat dia datang ke Tuhan ya kan. Betul. Gitu. Jadi di hatinya sih sebenarnya harus yang diperbarui akhirnya kayak gitu. Oh iya, betul. kepedulian masing-masing sih antar pengurus, tapi lebih ke anggota sih kalau aku gitu, karena kan kalau pengurus pasti memang harusnya gitu saling memperdulikan gitu. Jadi kita harusnya sih ke depannya pengurusnya adalah peduli sama anggotanya kayak gitu. Mungkin karena kita semua masih anak muda nih yang individualistis, yang masih egois gitu. Jadi kayak balik ke diri masing-masing, egoisnya itu harus diperbaiki supaya lebih peduli satu sama lain. Kayak misalnya seseorang ngasih pendapat, kita juga harus ikut nimbrung, menghargai, kayak mengkritik atau memberi saran satu sama lain. Itu sih yang kayaknya paling penting. Pertama, kekompakan antar pengurus. Yang kedua, itu apa ya? Kadang pengurusnya juga, misalnya ada event-event Naposo gitu, kadang pengurusnya juga nggak ikut berpartisipasi dalam event itu. Jadi pengurusnya aja ibaratnya nggak ikut, apalagi anggotanya ya kan? Nah, Jadi harus lebih aktif. Iyo ICS, kau CS. Kan kepengurusan tahun ini kali ini kita masih kurang kayak care gitu ya sama satu sama lain gitu kan, khususnya perseksi lain intinya gitu kan. Ya perseksi. Jadi kalau ada apa sih kayak program dari teman seksi sosial, teman-teman yang lain juga harusnya sama-sama mendukung gitu kan, sama-sama bantu kayak core, kita sama-sama ikutan core semuanya. Jadi semua saling terlibat lah, jangan ini bukan program, bukan seksi gue nggak mau ikutan lah sama seksi ini gitu. Ke depannya semoga bisa sama-sama saling bantu, saling sharing, saling care gitu. Itu aja sih dari aku. Kalau misalnya apa yang harus diperbaiki, yang penting itu waktu. Pasti sih. Karena kan kita orang Batak ya. Lebih banyak telatnya. Kalau aku mungkin dari segi inisiatif ya gitu. Kalau sebenarnya ini permasalahan internal sih, cuman kadang kalau di grup tuh ya muncul itu lagi gitu ya. Semoga di kemurusan kedepannya tidak seperti itu. Gitu. Perbaiki lebih ke kita semua tuh harus punya satu mimpi, kita harus punya satu tujuan yang sama supaya ketika yang lain jalan, yang lain teman-teman juga ikut jalan, nggak cuma jalan sebelah. Karena kan kalau kaki juga, kalau cuma kaki kanan doang yang jalan susah. Bukan nggak bisa ya, susah. Jadi pincang. Gitu. Jadi yang perlu diperbaiki adalah satu visi semua itu harus sama gitu. Semua punya tujuan yang sama, semua punya niat yang sama, dan gue yakin kalau semua punya hal yang sama kayak gitu, pasti bisa. Perbaiki kinerjanya, terus
proker-prokernya lebih dimantepin lagi. Kayak sebenarnya proker ini tuh tujuannya apa, terus setelah kita menjalankan proker itu kita berhasil nggak ngelaksanainnya, terus sebenarnya yang paling ini sih evaluasi dari si program tersebut, siapa tahu ternyata nggak ada feedback apa-apa yang kita dapat. Untuk jadi pengurus itu yang harus kita tanamin itu kita melayani bukan melayani manusia tapi melayani Tuhan. Itu aja sih. Aku hal yang sangat berkesan selama jadi BPH atau jadi ketua, aku sih sangat berkesan karena aku bisa ikut aktif sama pengurus-pengurus distrik ya. Jadi aku bukan cuma di gereja aku doang, tapi aku bisa kenal sama ketua-ketua dari gereja-gereja yang lain juga gitu. Jadi itu sih hal yang paling berkesan buat aku. Berkesan. Gak cuma di gereja doang kita beraktivitas melayani, tapi kita bisa kenal juga orang-orang luar, kenal gereja-gereja lain. Terus sama kayak, jadi kita bisa gabung sama yang berbeda keyakinan sama kita gitu. Kalau aku sih pribadi ya, mungkin pada saat menjadi mentor KP kali ya, itu cukup berkesan banget sih karena ups and downs-nya itu emang udah seru banget aja gitu sebagai mentor yang dimana hampir seluruh hulu hilirnya tuh kita ikutin lah dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Mungkin itu sih KP keren lah. Balik lagi tadi itu, lebih banyak kenal Naposo, terus lebih dikenal sama Naposo juga, apalagi gue pengurus kan. Seru sih, kayak nemu keluarga baru, terus kayak dirangkul sama kakak-kakaknya. Contoh kita mau keluar gabut gitu kan, ya tinggal chat aja lagi di mana gitu, kita ngobrol-ngobrol. Soalnya kalau sama mereka tuh kayak nggak ingat waktu gitu kan. Lebih ke kompak sih. Pengurus sekarang lebih kompak ketimbang gua yang dulu pengurus zaman gua, karena di situ gua menjabat sebagai ketua dan zaman Covid juga ya banyak kendala, gua masih kurang pengalaman. Jadi menurut gua pengurusan sekarang lebih kompak ketimbang pengurusan gua. Mungkin lebih kayak pengalaman yang gak pernah tergantikan sih, karena bisa ada di tahap di apa ya namanya ya, mungkin jabatan yang ibaratnya mungkin ini paling atasnya dari Naposo lah gitu. Jadi pengalaman yang kayaknya gue nggak pernah sampai di titik ini gitu aja sih, lebih gitu. Yang di kunjungan gitu. Pas kepanitiaan nikah. Yang berkesan ya? Yang berkesannya itu mencari SL, mencari song leader dan pelayan pemusik. Itu menurut saya cukup sulit karena minim orang yang bisa bermain musik dan yang mau bisa jadi SL. Kau? CS. Waduh. Lu. Oh itu tadi gue bilang. Menurutku selama menjadi pengurus itu yang paling berkesan itu pada saat rapat triwulan sih, karena di rapat itu kita bisa bicara satu sama lain antar divisi, dan kita tahu juga terbuka juga untuk apa sih yang lagi dihadapin sama divisi ini dan gimana cara mencari solusinya. Aku sih pas jalan-jalan ke Anyer ya, waktu Januari kemarin pengurus, seru banget. Kalau ada yang mau ditambahin? Kalau lu ada nggak? Semua ini sih, kan gue di Depok, terus gue tuh selalu menanti hari Sabtu untuk PHD bareng. Jadi kangen pengurus tiap minggu. Jadi setiap minggu itu berkesan buat gue. Anjay. Bisa lebih mendalami musik kali ya. Banyak gurunya soalnya, ada guru Ricardo CS. Ikut KD juga nambah kesan ya. Menambah doa, pintar berdoa. Betul. Kau nggak pernah ikut? Ikut, bohong. Ya. Kalau gue karena kebetulan nggak di Serang alias merantau, jadinya KD sih, kontak doa sama pengurus ya, itu. KD juga salah satunya sih. Ya, gue tunggu-tunggu gitu karena bisa keep in touch sama pengurus lain lewat pertemuan setiap hari Rabu 2 minggu sekali. Seru deh guys. Banyak belajar di sini karena dimanapun sebenarnya tempat belajar ya. Jadi ada hal-hal yang
kecil atau besar itu bisa membawa bentuk karakter kita ke depannya. Punya tujuan sama buat pelayanan, buat berkembang Naposo dan makin maju Naposo itu kayak apa ya, bertahap proses buat ngasih ke Tuhan gitu. Gitu sih. Yang paling berkesan itu waktu kita Naposo itu kunjungan ke Bogor sih. Karena kayak kebanyakan pengurus juga turut andil jadi panitia kan. Nah, di situ tuh kayak momennya tuh menarik banget karena kita bawa 2 lagu dan perdananya banget sih selama gue ikut KUR itu kita akapelaan gitu, dan itu diajarin sama siapa? Sebem. Bang Sabam gitu. Idola HKBP. Ya, selanjutnya Mim. Kalau aku yang paling berkesan mungkin momen pertama kali eval bareng pengurus. Ya di situ pertama kali jadi tahu gimana pengurus-pengurus lain. Coba contoh jadi tahu nggak Alika orangnya ternyata gimana gitu. Ini kan agak ini ya. Contohnya bakal ganti jadi jawaban. contohnya jadi tahu Kangre gimana. Kangre coba yang dibahas, coba Kak. Jujur dari aku jadi sekretaris 2 tahun yang lalu itu udah sangat membantu aku banget, kayak membuat proposal, buat LPG segala macam, itu sangat membantu banget buat aku dalam kayak kuliah atau dalam pekerjaan gitu kan. Jadi sangat membantu lah dengan adanya kepengurusan ini. Terus tambah lagi jadi BPH ini lebih emosionalnya semakin bisa terkontrol lah. Sekarang udah bisa ngontrol emosi. Bertumbuh dalam iman kan. Terus karena gue sering share rohani sate kan, renungan, gue juga sempat baca-baca dikit, jadi ya lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kadang jauh juga karena lupa ngirim renungan gitu. Karena kan ngirim renungannya juga setengah hati juga, tapi perlahan lah gitu. Kita pastinya bisa belajar lebih dewasa dalam banyak hal, kayak misalnya koordinasi satu sama lain, kayak mengenal satu sama lain, mengasihi, terus pokoknya lebih ke sesama gitu, enggak melulu diri kita sendiri yang kita pikirin, tapi orang lain juga punya masalah, orang lain juga punya problemnya masing-masing yang harus kita pahami gitu. Ternyata temen udah banyak, skill udah jago, jadi gue gak tau. Enggak, itu dekat. Meningkatkan komunikasi, melatih kita untuk beradu argumen seperti pada umumnya, melatih perbedaan pandangan dan juga lain-lainnya, menyatukan pendapat dan juga berbagai visi misi lah ataupun tanggapan yang berbeda, itu merupakan jadi salah satu pelatihan juga. Kalau untuk job desk sekretaris sih sesuai dengan ketua yang barusan jelasin, memang itu benar dapat meningkatkan skill lebih banyak lah. Sama sih kayak teman-teman yang lain, cuman lebih kayak mungkin apa yang udah gue dapat dari BPH ini, saat gue bertemu dengan teman-teman yang mungkin mau menjabat, contoh jadi BPH di panitia Natal atau panitia lain atau bahkan di gereja lain yang kebetulan sharing juga sama gue, jadinya gue bisa berbagi sedikit bukan ilmu sih, lebih tepatnya mungkin pengalaman yang gue alami gitu. Kalau BPH tuh gini biasanya, coba kamu begini gitu sih. Oh iya, itu gitu. Ya apa? Di pengurusan ini gue belajar banyak sabar. Itu aja. Iya. Kalau dari gue pribadi sih, gue jadi tahu harus mengatur waktu gue lebih lagi sih, karena kan nggak cuma di pengurus tapi juga kayak di kampus ataupun di persekutuan lain kalau gue pribadi. Terus juga jadi sering buka IG Canva, cari-cari desain itu sih. Sebenarnya itu mencari bakat-bakat yang ada di tengah-tengah Naposo. Jadi ya kita sebagai PSDN harus punya mata yang jeli untuk mengetahui bakat-bakat terpendam gitu, yang bisa dipergunakan untuk melayani khususnya di tengah-tengah Naposo itu sendiri. Apa tadi manfaat ya? Kalau selama kepengurusan manfaatnya kurang lebih yang pertama bertumbuh dalam iman, terus ketemu saudara-saudara seiman yang bisa membangun saya menjadi lebih baik, membangun karakter yang jadi lebih baik, lebih dewasa, lebih tangguh dalam menghadapi berbagai macam masalah kehidupan.
dan juga jadi lebih eksis ya di gereja dan lebih kredibel di mata orang tua, di mata teman-teman, di mata lingkup gereja. Kurang lebih itu sih. Aduh, berat banget ya, Bung. Hasilnya selama ini apa hasilnya? Beginilah hasilnya. Kalau dari aku itu di PSDN tuh jadi lebih bisa bekerja sama aja sih sama tim gitu, karena kan kalau kerja sendiri tuh nggak enak guys. Tapi kalau misalnya ada beberapa kepala, ada banyak ide, jadi itu lebih mudah aja sih buat menjalani setiap proker gitu. Berguna juga ya di dunia kerja ya. Berguna juga buat dunia kerja gitu, karena kan dunia kerja tuh yang paling utama tuh ya yang dicari tuh bisa bekerja sama dengan tim gitu. Selain ketemu banyak teman gitu yang di bawah kita, di bawah gua gitu, atau enggak di atas gua nih kayak Bang Togar nih contohnya udah tau lah gimana kepengurusan sebelumnya. Terus juga ya mau saling sharing gitu apa masalah kita, mau dari program kita atau apapun. Nah itu paling gitu aja sih. Nah, saking banyaknya saya nggak tahu itu apa manfaatnya. Pokoknya ya gitulah, banyak relasi, terus banyak teman, ya sama aja sebenarnya. Kalau buat ke lingkungan kita akhirnya belajar untuk mengerti sifat orang sih. Cara berpikir orang, kepala orang ini kayak gimana sih pola pikirnya kayak gitu. Untuk di Naposonya sendiri manfaatnya ya kita ngasih dampak sesuatu ke Naposonya gitu. Mungkin dalam setiap program-program PHD, terus kayak acara-acara besar kayak Natal, Paskah gitu. Ya dampaknya manfaatnya kita ngasih dampak sesuatu ke jemaat Naposo gitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya punya dampak-dampak baik yang kita lakuin di pengurusan buat ke jemaat Naposo. Gitu. Iya betul. Pelayanan sih intinya, karena kesibukan kuliah, kesibukan kerja gitu kan, mungkin penat. Jadi tiap minggunya kita apa yang bisa kita lakukan lah gitu sebagai pemuda gitu. Jangan kita habiskan masa muda kita untuk pakai obat-obat terlarang atau gimana gitu kan. Tapi kita iya kan obat-obatan terlarang, terus minum-minum yang kurang sehat gitu kan, minum palpi dingin, terus cek otak. Tapi kita gunain waktu kita malam minggu ya kan, kita di gereja, kita Dengar sama-sama firman. dengan firman. Tentu aja ya semoga kita bertumbuh ya dalam iman. Amin. Apa ya, rapat triwulan. Nah karena sebelum-sebelumnya jadi pengurus aku nggak pernah ada rapat triwulan gitu kan. Jadi baru kali inilah di kepengurusan ini ada yang namanya rapat triwulan. Dan yang kedua yang berkesan itu waktu kunjungan ya biasa lah ya. Kunjungan pasti kan seru-seruan. Jadi sangat berkesan lah, banyak ketemu sama teman-teman baru. Yang ketiga kemarin acara di Anyer kita kepengurusan evaluasi sambil kemarin tuh ngapain ya kemarin? Refreshing lah ya ke Anyer kemarin gitu kan, sama teman-teman pengurus kayak punya keluarga baru kayak gitu. Itu sih yang sangat berkesan buat aku. Waktu aku jadi ketua Parheon, jadi selama 8 tahun ya kita ya? 8 tahun dan puji Tuhan aku dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk jadi ketua Parheon. Itu gak nyangka banget sih, seorang Anggrek yang kayak malu tapi bisa jadi ketua Parheon. Terima kasih Naposo Bulung. Terus sama apa tadi, KD, pas KD kelompok doa. Jadi kayak ngerasa lebih deket aja sama pengurus pas di momen itu. Jadi kita tahu apa pergumulan mereka, kita bisa saling mendoakan, ngobrol-ngobrol santai. Lebih ke PHD sih. PHD. Kalau KD tuh kurang sih. PHD tuh meskipun emang dikit yang itu cuma seru aja, nyari lagu, nyari pelayan, terus bikin susunan, bikin PPT. Ya seru lah gitu. Gak tau ya kalau dibilang yang paling berkesan itu semuanya berkesan, punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi semuanya berkesan, yang pasti setiap momen itu buat kita atau punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi gak ada yang gimana-gimana yang harus satu berkesan banget, semuanya berkesan gitu. Untuk membuat kita jadi lebih baik.
Kalau sebagai seksikor pas kunjungan kemarin kayaknya oke sih. Seru juga. Terus ketika jadi pengurus yang ke Anyer kemarin seru kok. Oh ini banyak ya teman-teman. Kayak pasti itu jalan-jalan ya. Terus momen yang pasti itu kunjungan. Terus yang ke Bogor kemarin. Itu seru banget. Apalagi aku jadi seksi acara. Seru banget. Terus kalau di olahraga ya yang paling seru itu kalau kita lagi olahraga bareng gereja sebelah, maksudnya Maranatha. Dan seru itu tuh kayak bisa cuci mata salah satunya, terus ya banyak teman aja, jadi banyak kenal orang. Terus kalau di gereja pasti nyapa karena udah kenal kan. Terus pernah ngalamin Parheon juga, itu seru banget karena itu kan Parheon kan acara yang besar-besaran banget tuh di Naposo. Jadi pas selesai acara itu kayak yang ternyata seru banget gitu. Tahun ini juga kayaknya ada lagi. Udah bisa ketemu abang-abang. Bertemu dengan teman saya seperti Bang Marcos, Bang Yuda, habis itu lagi ya KD kontak doa itu berkesan bagi saya karena saya belum pernah merasakan yang namanya kontak doa seperti itu. Udah itu aja. Kalau dari sosial ya paling ya itu kayak kunjungan orang sakit gitu kan. Itu kan juga program sosial gitu. Kita ya saling selain kita tahu nih siapa sih yang sakit, entah anaknya, entah orang tuanya, atau siapapun ya gitu, kita kasih dukungan gitu. Terus juga kemarin kan ada yang meninggal kan kemarin kan. Nah, kasih penghiburan gimana biar nggak teringat gitu, walaupun ya udah nggak ada. Ya kita kan kalau secara manusiawi kan nggak bisa terima gitu, tapi rencana Tuhan kan udah gimana gitu. Kalau gue sih berkesannya situ. Kalau lo Bang? Ikutin berbagai macam program-program yang nggak pernah gue ikutin di kepengurusan. Kayak contohnya program PSDN ini, tag video, gue belum pernah ada di depan kamera. Dan ini sangat berkesan buat gue dan semoga kedepannya ini menjadi lebih baik di kepengurusan selanjutnya. Oke. Kalau gue sebagai sosial itu berkesannya, pasti semua berkesan ya? Iya pasti betul. Ya, karena kan apa yang kita lakukan buat pelayan ini kan pasti ada kesan-kesan yang baik dan kesan-kesan yang kurang baik. Tapi semua itu pasti berkesan karena dalam pengalaman di pengurusan ini kan ada hal-hal yang bikin kita proses mengerti kan. Iya betul. Proses-prosesnya kayak gitu. Berkesannya yang sangat berkesan di pengurusan adalah ada sih dampak-dampak yang kayak tadi yang Ruth bilang, kita kunjungan. Sebenarnya kita tidak mengerti hatinya orang itu lagi kenapa sekarang gitu. Iya. Tapi setelah kita kunjungi, dia ada kelegaan sama kenyamanan karena wah gue ternyata ada perhatian dari Naposo, dari pengurus Naposo. Jadi ada hal yang tersampaikan dengan baik. Itu juga bentuk support kan? Iya betul. Kepengurusan sih enggak sih. Enggak. Enggak. Kalau aku enggak, dengan berat hati bilang enggak juga. Mungkin. Kayaknya enggak deh. Mau fokus cari rokap. Enggak dulu deh, cuman nggak tahu ke depannya ya. Cuman kalau untuk periode selanjutnya kayaknya gue enggak dulu deh. Saya juga enggak, karena saya juga mau. Sepertinya enggak. Sudah. Oh udah cukup. Kalau aku sayangnya tidak. Kalau untuk aku kayaknya enggak. Belum. Karena fokus kuliah dulu lah. Soalnya banyak yang ketinggalan kayak gitu. Karena udah tua. Sebenarnya nggak apa-apa ya kalau umur ya, cuman kayaknya udah cukup. Cukup banget. Karena saya mau fokus Skripsi. enggak CS, fokus kuliah, kerja, susu anak juga belum. Karena gue kan udah bergabung kegiatan lain di gereja, nggak cuma di Naposo. Jadi Itu ya karena gue mau ngasih kesempatan buat teman-teman yang lebih muda dari gue, karena umur gue kan udah sekian ya. Karena prioritasnya sudah beda gitu, dan kebetulan juga udah nggak di Serang lagi, maksudnya tetap di Serang, HKBP Serang, tapi jarang untuk pulang ke Serang gitu, jadi agak kesulitan kalau misalkan ikut kepengurusan gitu. Iya, aku sama kayak Erika. Sekarang prioritasnya udah beda. Terus
lebih banyak menghabiskan waktu juga di luar Serang gitu. Sih, soalnya kayaknya tahun ini jadi tahun terakhir jadi Naposo HKBP Serang karena mungkin tahun ini akan balik lagi sih ke tempat asal. Tapi kalau misalnya di lain waktu bisa keep in touch sama Naposo Serang pasti dilakukan. Semangat skripsiannya. Tapi intinya kita regenerasi lah, kita percaya adik-adik kita bisa Ada yang jatuh. menjalankan kepengurusan berikutnya gitu. Karena kalau kita terus-terusan yang jadi pengurus kan gak regenerasi, akhirnya nanti kalau tiba-tiba ditinggal dan gak ada yang ngajarin kan akhirnya udah ngeblank gitu kan, jadi harus ngulang lagi dari awal gitu. Tapi tetap ya kita Tetap walaupun kita nggak- aktif Naposo ya, kok. Tetap sama ikut PHD. ngebimbing lah teman-teman yang jadi pengurus di berikutnya gitu. Kalau aku pribadi kayaknya nggak akan lanjut karena udah umur juga ya. Udah umur udah waktunya untuk menikah atau berumah tangga, karena kan udah cukup lama, 8 tahun kayaknya udah cukup untuk di Naposo Bulung gitu kan. Tapi aku bakal tetap jadi anggota Naposo gitu kan, untuk apa ya, untuk jadi anggotanya. Jadi tetap ikut ibadah PHD, ikut latihan KOR kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti pengurus baru mau minta bantuan atau minta sharing apa tentang kepengurusan, boleh hubungin aku gitu. Kalau aku secara pribadi enggak sih, udah lama mendoakan dan jawabannya tidak gitu. Tidak melanjutkan kepengurusan selanjutnya. Kalau dari saya sih tergantung ya, apabila terpanggil lagi oleh roh-roh yang membisik jiwa ini, kalau memang Tuhan masih memberikan kesempatan ya boleh, tapi ya tergantung kondisi juga karena ya betul umur sih. Terima kasih. Udah umur berapa sih? 26 tahun ini BTW guys. Oke. Tentunya saya juga ada sedikit pekerjaan sih kalau nggak salah. Bukan ya. Iya, itu sih guys. Kalau- Jadi semangat untuk adik-adik kepengurusan selanjutnya, semangat ya, tolong please. Oke, kita berharap sama kalian. Kalau aku kepengurusan selanjutnya aku memberikan kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk untuk berkembang di Naposo. Jangan malu-malu, kalaupun malu-malu tetap aja gabung. Nanti di situ juga lama-kelamaan kalian akan diproses untuk tidak menjadi malu sama seperti saya. Yang pasti pertama semangat, ya dong, nggak mungkin enggak. Kedua ingat kamu jadi pengurus berarti kamu itu menjadi contoh bagi teman-teman kamu di anggota Naposo. Terus ingat tujuan kamu melayani itu apa? Melayani Tuhan sama melayani manusia sama dengan melayani Tuhan juga. Tapi dalam pelayanan itu kan butuh hati yang sangat luas ya, hati yang sangat dalam dan sangat lebar untuk menerima banyak orang dengan kepala dan isi mereka juga. Dan rendah hati, bukan berarti rendah diri, rendah hati. Terus satu sih pesanku buat teman-teman pengurus selanjutnya, please banget kontak doa jangan dihilangin ya teman-teman, kontak doa pengurus. Kalau bisa ada kontak doa bersama anggota juga, karena walaupun di kami juga kontak doanya tidak terlalu banyak yang sering, maksudnya tidak pernah lengkap gitu, tapi itu sangat bermanfaat bagi 1-2 orang gitu, bisa mencurahkan isi hati mereka gitu, dan kita bisa jadi tahu gitu, oh bahwa sebenarnya si ini tuh begini gitu tuh, oh ternyata dia tuh punya pemikiran seperti ini, oh ternyata dia punya pergumulan yang dia nggak cerita ke orang lain tapi ceritanya ke kami, ke pengurus gitu. Jadi titip Naposo untuk teman-teman selanjutnya kepengurusan kita aja. Untuk pengurus selanjutnya bukan berarti kita bakal ninggalin kalian ya, tapi kita selalu ada. Ya maaf kalau misalkan nanti kita kayak slow respon atau apa kan, yang penting chat-chatin aja. Terus jangan merasa kalian kecil karena kalian itu berharga di mata Tuhan. Udah itu aja. Oke, kalau untuk kata-kata untuk next kepengurusan ya, kalau untuk kedepannya nih, untuk yang kerohanian nanti jangan di awal doang lah semangatnya, di akhir juga. Itu aja sih, terus semangat dari awal sampai akhir, jangan setengah-setengah untuk Tuhan. Pesan kami untuk pengurus yang baru, fokusnya harus lebih ke Tuhan.
Kalau mau bertahan dalam waktu yang lama 2 tahun atau mungkin dalam hal-hal lain dengan waktu yang lama itu fokusnya harus sama Tuhan karena kita melayani Tuhan bukan melayani manusia, jadi jangan berharap sama manusia. Untuk pengurus selanjutnya, jangan lupa yang kayak tadi gue sampaikan di awal, semua harus punya satu tujuan yang sama, punya niat yang sama, semua saling komunikasi, nggak saling ninggalin, satu jalan, semua jalan. Jangan biarkan satu orang jalan sendiri, itu capek, nggak akan bisa gerak. Percayalah, susah. Jadi, pengurus selanjutnya, gue minta lebih kompak lagi daripada pengurus yang sekarang, jangan lenye-lenye, pasti bisa kok kita naik terus. Ya semangat teman-teman, semoga kepengurusan selanjutnya kalian bisa lebih hebat dari kami, terus lebih programnya lebih bagus-bagus lagi, dan kami nggak akan meninggalkan kalian. Ide bang. Buat pengurus baru, jangan takut salah. Ya. Oke. Apa sih? Anjing so serius. Gak bisa serius. Untuk pengurus baru yang mau join, semangat dan jangan ngeluh. Work team lebih penting, sesama anggota lah, dan koordinatornya tuh saling berkomunikasi dengan baik. Langsung boleh kan? Buat kepengurusan selanjutnya tetap semangat. Ingat lo masuk pelayanan itu buat siapa? Jangan lihat ke samping, jangan lihat ke depan, lihat ke atas. Jesus. Pesannya tidak ada yang layak sebenarnya menjadi pengurus. Aduh. Tidak ada yang layak menjadi pengurus dan tidak ada yang layak menjadi pelayan Tuhan. Aduh. Tapi gimana hati kita buat ngasih sesuatu, dampak, walaupun sebenarnya dampaknya tidak terlalu besar, tapi sebenarnya ada dampak gitu. Ngasih sesuatu buat jemaat, dan kalau niatnya memang hatinya memberi untuk mengembangkan dan memajukan Aposo, kan ujungnya juga goalsnya untuk buat Tuhan ya. Iya, Jadi, betul. Jadi ngasih dampak yang bagus, bisa ngasih impact yang bagus buat pengurusan Aposo dan Aposo juga. Ya, kenapa gitu? Maksudnya berkolaborasi juga buat teman-teman Aposo yang selanjutnya. Sama-sama buat ngasih tujuan yang baik buat pelayanan. Oke. Kalau aku sih paling semangat aja buat kepengurusan yang baru. Jangan mudah baper, netting atau apa-apa itu ya namanya juga kan itu kan bumbu-bumbu. Bumbu masak. Ya tetap semangat lah. Iya. Mau ada goncangan lah itu mah biasa. Gue yang belum. Jangan malu. Ya tetap semangat aja lah, semangat, sabar. Kan ini kan melayani untuk Tuhan, bukan untuk yang lain-lain itu aja. Kalau mau bergabung ke sosial silahkan. Ada kita. Iya. Tapi yang jelas setiap pengurus itu pasti ada proses gitu. Betul. Dari yang tahapnya belum tahu, mengerti dulu, akhirnya bertindak, dan akhirnya mengaksikan ya, melakukan itu, dan akhirnya ada dampak yang baik. Untuk kepengurusan 2024-2026, semangat dan sukses. Tuhan Yesus memberkati. Pesan untuk pengurus yang saat ini ya, pengurus saat ini. Pesannya dari aku, terima kasih banyak untuk teman-teman semua pengurus. 2 tahun kita bersama-sama melayani. Aduh pengen nangis. 2 tahun kita melayani sama-sama di Aposo Bulung. Mungkin banyak perdebatan atau banyak hal yang pengen nangis saudara. Banyak hal yang gimana ya? Mungkin kita sering cekcok atau komunikasinya kurang atau beda pendapat, tapi itu jadi pelajaran buat kita buat semakin dewasa ke depannya. Sedih banget ya. Ya semoga nanti kita tetap komunikasi dengan baik. Tetap komunikasi dengan baik. Jangan lepas dari Aposo. Maksudnya jangan kalau masih muda janganlah pergi-pergi dari Aposo. Tetap melayani di Aposo, jadi pelayan PHD atau jadi ikut latihan gitu kan, ikut jadi kepanitiaan di Aposo Bulung.
Dan kalau memang masih teman-teman masih mau berkenan jadi kepengurusan, itu lebih baik lagi teman-teman boleh ikut lagi di kepengurusan yang baru nanti. Ikut panitiaan tadi ya. Ya pokoknya aku sangat bersyukur bisa kenal dengan kalian semua. Aduh pengen nangis. Bersyukur bisa kenal dengan kalian semua. Kalian semua. Terima kasih banyak untuk support dan kerjasamanya selama 2 tahun ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama 2 tahun ini bisa jadi berkat buat banyak orang dan terberkati juga. Gitu aja dari aku. Terima kasih. Kalau gue pertama ya sangat berterima kasih buat teman-teman semua kepengurusan Naposo Bulung AKBP Serang 2022-2024. Jujur sebenarnya waktu kita udah mau masuk pemilihan ya, udah mikirin pemilihan itu kayak Nat, masa kita tiba gitu, masa kita sudah berakhir gitu kan. Terus pas sharing sama dia, lo lanjut enggak Fon, gue gak lanjut, gue juga enggak, gue bilang kayak gitu kan. Ada rasa sedihnya tuh kayak maksudnya kita tuh tetap di pengurus, kita tetap di anggota, tapi kita nggak jadi pengurus lagi gitu. Kita nggak cekcok lagi nih sama orang-orang ini semua gitu. Kita nggak gue nggak ngerasain lagi marah sama si Glenn gitu kan. Gue nggak marah sama si Anggrek sama yang lain gitu. Terima kasih teman-teman buat partisipasinya, buat pelayanannya selama 2 tahun ini. Sampai berjumpa di pelayanan berikutnya, dimanapun nanti kalian berpelayanan, kalian mungkin nanti bakal kerja, kalian kuliah, atau kalian pindah kota, please jangan tinggalin Naposo Bulung. Walaupun kalian gak jadi pengurus di sana, tapi tetaplah jadi anggota Naposo Bulung di sana. Baik-baik, kalau kalian juga nanti melanjutkan kepengurusan selanjutnya, aku secara pribadi titip Naposo ya teman-teman, tolong urus Naposo, tolong bangun Naposo jadi lebih baik lagi, supaya kedepannya juga Naposo jadi lebih baik lagi gitu. Aku sih cuma mau bilang aku sayang kalian semua pengurus. Terima kasih. Ya kalau dari saya sih nggak banyak ya, karena udah banyak disebutkan juga dan didoakan. Yang terutama ya makasih. Thanks a lot for anjay. I wanna thank you. Yang pasti sih untuk pengurus yang sekarang kalian cukup keren banget, sangat tentunya. 2 tahun yang cukup berkesan untuk pribadi saya, baik dalam fisik, tenaga ya tentunya, dan juga mental yang cukup menyita gitu, terutama juga waktu. Tapi tentu saja balik lagi ini yang paling berkesan. Terima kasih juga kepada divisi-divisi yang sudah mau meluangkan waktunya, hatinya, dan untuk yang lainnya gitu ya. Ya pokoknya ya terima kasih lah. Jangan kapok juga untuk melakukan pelayanan. Jika saran saya sih bagi yang muda-muda, ayo jadi pengurus lagi di tahun yang akan datang, karena masih banyak kejutan lainnya begitu loh, dari kita semua dan juga dari kalian semua sih yang pastinya. Jadi semangat terus. Thank you. Lanjut. Kalau dari aku pesan untuk kepengurusan yang sekarang, terima kasih untuk kerjasamanya. Maaf untuk perilaku kami, terutama saya, mungkin yang mendukakan hati kalian, yang mungkin sampai sekarang masih dipendam. Yang jelas saya sayang sama kalian. Jangan berhenti melayani Tuhan, terlepas dari di Naposo ataupun tidak. Jangan meninggalkan persekutuan juga. Terima kasih dan maaf. Hai pemuda yang di sana, jangan kau berputus asa. Walau dunia merana, tetaplah bahagia. Hai pemudi yang di sini, jangan tertawa sendiri. Marilah kita berbagi kasih yang memberi.
Bangkitlah pemuda-pemudi Kristus, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan hidupmu. Tuhan yang menyempurnakan. Bangkitlah pemuda